yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Sidang kita berlaku. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Terus upayanya Dokter Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dokter Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh sekali. Boleh. Tapi hanya boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan, boleh dong. Boleh dong. Silakan dong. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media, saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah ini. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual begitu. Kalau saya, juga itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya sekarang ini adalah waktunya saya sama Mas Roy melangkah dalam sebuah pertarungan pertempuran, perjuangan yang betul-betul real di sidang. Dan rata-rata juga kalau kita lihat 709 dokumen yang bakal kita cecer itu kata demi katanya. Lalu ada 130 saksi, nanti kita akan dudukkan di kursi saksi lalu kita akan cecer. Salah satunya mesin ketik. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 280 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan kebenaran, ayo donasi buku dengan kami. Ya. Ini Mike. Buku apa nih Bu? Mike, sebentar, sebelum ke buku. Soal barang bukti tadi ada yang menarik. Dulu ada yang buat berita itu dengan mesin ketik. Kira-kira mesin ketik kalau jadi barang bukti, kira-kira apa Pak Janes sebenarnya? Mesin ketik barang bukti harus dipraktekkan gimana? Bukan cuma dilihat. Dipraktekkan gimana? Trek, bikin spasi, trek. Masih ada. Jangankan memakai mesin ketik, mungkin dia nggak tahu cara masukin kertas ke mesin gitu. Kan beda. Untuk mengukur secara ini dulu dua-duanya kan set baru sama. Dan kita spill dikit ya, mesin ketiknya baru. Mesin ketik putih, mesin manual itu, tapi tanpa baru. Dan itu mesin ketik yang sama pun. Saya ngetik, Dokter Tifa ngetik, Mas Mike ngetik, Pak Janes ngetik, itu bisa beda nggak sih? Tekanan ini. Tekanan tangan itu kalau tekanan saya kan agak kenceng, spasinya gede. Kalau ibu ini kan jari otomatis kan. Cara tekan QWERTY-nya itu, ini Q, ini apa QWERTY itu pasti beda-beda, Mbak. Oke, lanjut tadi. Tapi itu manual dan bukan listrik ya? Manual. Kan ada yang listrik. Ada. Kalau listrik sama, karena dia pakai mereknya IBM. Nah, itu. Ada juga sebelum komputer ada mesin ketik. Ya, itu IBM. Mesin ketiknya IBM. Makanya kan begitu kita di-spill beberapa barang bukti sebenarnya kenapa mesti sidang ini, kita memalukan negara. Banyak handphone siapa? Enggak ada handphonenya Dokter Tifa. Saya spill mungkin salah satunya handphone Pak Janes. Yang ngamuk di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Ada flash disk. Terus ada legalisasi ijazah. Agustus 2025 ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Itu Jokowi ngelamar apa gitu? Apa yang dia maksud yang jelas tidak ada ijazah asli. Kalau flash disk saya boleh menerkan-nerkan apa nih Pak? Jadi waktu saya melaporkan Andi Aswan juga, saya disuruh membuat flash disk. Oke. Jadi mungkin waktu Jokowi memberikan video-video kita itu disuruh download, masukin flash disk. Screenshot kan? Ya itu namanya bukan barang bukti. Iya. Karena tidak sesuai dengan lokus dan tempo. Itu buktinya pun bukti tersier itu. Iya, jadi kan kalau misalnya ini link itu sebagai alat bukti pakai gadgetnya orang itu yang melihat link itu kan gitu. Kalau yang Pak Jokowi punya itu semuanya barang bukti. Kalau kita punya alat bukti beda. Itu kejahatan semua itu. Itu namanya barang bukti. Oke. Ya tadi Mike terusin tadi apa yang tadi dilakukan oleh Dokter Tifa di sini tadi. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk buku bisa melewati sidang ini ya. Untuk
buku apa itu yang mau dijual atau untuk donasi? Banyak karya-karya Dr. Tifa, banyak bukunya, ada yang buka otak itu ya waktu itu. Otak Politik Jokowi ada, Jalan Samurai Akademik ada, kemudian ada buku pandemi ya. Jadi saya membongkar tentang virus ya, seperti apa sekarang virus dibuat, bukan seperti virus zaman dulu, tapi ini virus sintetik yang dibuat di laboratorium. Baca buku saya. Yang terakhir yang paling spektakuler adalah buku kontroversi vaksin. 780 halaman. Kayaknya kalau ini saya harus podcast Bu Tifa sama Pak Dharma Pengrekun. Wah, cocok. Atau sama mantan Menkes ya. Bu Siti Fadila. Nah, yang kemarin duduk di samping saya, ngobrol banyak banget dan nanti videonya akan ada di Indonesia Official. Wah, Ya itu, tapi suaranya mohon maaf, memang saya nggak keluarkan karena beliau itu, ibu itu siap Bu, gitu. Salam juga untuk Dr. Tifa. Iya, Bu Siti Fadila Supari itu. nanti kita pasang linknya ya. Reunian menteri. Reunian menteri kemarin. Menteri beneran ini ya, bukan itu nanti saya duet sama Bu Siti. Nah. Kita bahas tentang buku saya kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Tapi satu pertanyaan nakal ini, Dok. Buku itu pesanan nggak? Jadi setelah pesanan jadi nanti dikonsultasikan, Nggak. sampulnya apa tanda tangani kayak Iya. Yerusalem. Terus dengan izin Solo. Jadi apapun yang terbit. Bukunya ISBN-nya asli. Bukan yang palsu ya, yang udah dilaporkan itu palsu. Jadi saya senang tuh donasi ada buku sehingga apa? Kita bisa sebarluaskan ilmu. Nggak semata-mata Anda transfer uang ke saya enggak. Ya. Jadi Anda transfer uang sejumlah 500.000 Anda dapat buku 780 halaman. Oh ya, mau banget. Dan jangan ada yang memanfaatkan situasi ini ya. Sama sekali kami tidak suka kalau tiba-tiba ada yang membuka lompat itu terus tanpa persetujuan atau tanpa tiba-tiba orang pada ngumpul ke situ, nggak ada kegiatan kayak gitu. Jangan ya, gitu itu malah nanti akan ada yang kemudian memanfaatkan. Ini juga menjawab orang-orang yang selama ini komen di channel saya, terutama kalau kita sedang live sidang ya. Wah itu Dr. Tifa dan Pak Roy gimana tuh, kita buka donasi yuk. Nah jadi terima kasih tapi lebih baik doakan kami saja. Ya, kalau mau support silakan. Misalnya ini nggak apa-apa, santai. Ada yang mau datang membersamai, kayak tadi ada ibu-ibu bawa makanan, gitu nggak apa-apa. Itu malah oke, ya gitu. Tapi kalau mau beli buku boleh. Boleh kalau mau beli buku. Hubungi dengan nomor Dr. Tifa juga boleh. Nomor berapa Bu? Biasanya ada yang mau curi. Nomor nanti nyebutkan nomor itu. 0877 Nah, tuh. 2598 0909. Silakan. Silakan. 0877 2598 0909 Open donasi langsung buku. hafal kita. kalau mau bukunya Bunda Tua juga bisa, cari aja di video saya yang lain. Bukunya Roy Seri juga bisa, tunggu saja 2 bulan lagi. Jadi para termul inilah betul-betul kami perjuangan tanpa bohir. Iya. Dan tetap dan besar. Wah ada itu. Ada namanya capri-capri. Nggak ada bohir kami. Tapi ada satu yang saya mau tanya nih. Ini saya nggak tahu nih YouTuber ini pada berani menayangkan apa tidak. Kemarin waktu saya di Kompas TV bersama seorang jambul, seorang berjambul. Yang sininya putih itu. Ya, yang berjambul itulah. Ya. Saya lupa namanya, lupa dikit. Jadi dia mengatakan, itu Ibu Tifa ngomong nama Prabowo Subianto, itulah orang besar di balik kasus ijazah yang membohiri semuanya. Gimana Bu? Jadi di otak mereka ini para temuan itu bohir. Kita tuh nggak pernah ada cerita bohir seperti itu. Makanya saya lihat ini dari saya pribadi ya, kita perjuangan akan bertahun-tahun. Maka saya membuat buku, membuat ilmu, agar Anda kalau donasi itu donasi beli buku. Itulah bohir kita nih, bohir kita dari dulu tuh ini. Bukan orang ngasih duit kita, enggak ada. Soalnya gini Bu, kalau memang ada bohir itu, saya minta tolong. Kenapa Pak Roy, Bu Tifa, dan saya nggak pernah kebagian? Bisa aja. Saya minta tolong ini. Jelas ya Bang Jambul. Bang Jambul aja saya nyebutnya, itu kan modal rambut. Iya, ayam juga jambulan ayam. Oh iya. Ayam ada jambulan. Pak Janes sudah kebagian belum uang bohirnya? Kan kami bertiga belum kebagian. Jangan-jangan Pak Janes yang dapat uang bohirnya. Tadinya si Rismon mau ngasih sama saya. Tapi nggak jadi. Buat beli Mercy ya. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.